Cagar budaya situs prasasti Batu Tulis Muruy adalah salah satu peninggalan pada masa Kesultanan Banten. Situs prasasti Batu Tulis Muruy terletak di Kampung Muruy RT 01 RW 02, Desa Murni, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Prasasti ini dilingkupi Sungai Cibenda dan kebun milik warga. Situs batu tulis itu sebelumnya ditemukan oleh warga pada dekade 1980-an. Saat itu, situs batu tulis ditemukan dari lilitan akar pohon besar. Kemudian, batu itu diangkat dari lilitan akar dan dibangun oleh pemerintah. Situs batu tulis Muruy adalah dampak dari adanya peranan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah. Peranan tersebut diantaranya adalah melakukan kegiatan gotong royong, seperti melakukan renovasi dan perbaikan cungkup, pembangunan paving block, hingga menghibahkan tanah milik masyarakat. Ditemukan bahwasanya tujuan dari masyarakat melakukan pelestarian tersebut karena untuk menjaga warisan budaya dan menjadikan situs batu tulis Muruy sebagai tempat wisata sejarah. Situs prasasti Batu Tulis Muruy merupakan cagar budaya yang letaknya berada di daratan dan di samping aliran sungai. Mengandung benda berupa batu dan merupakan hasil dari kegiatan manusia di masa lampau. Situs prasasti Batu Tulis Muruy dipahatkan pada batu andesit dengan tinggi 251 cm, lebar bagian atas 275 cm, dan lebar bawah 192 cm. Pada salah satu sisi batu, terdapat goresan aksara Arab dalam bentuk kaligrafi yang terbaca Athal Haman Khomsatun Anabu Sahra Al-Sanatun. Prasasti ini belum terbaca secara keseluruhan, namun didapat angka tahun yang tertulis 1161 Hijriah. Kalimat tersebut diduga sebagai pertanggalan atau sebuah kalimat candra sengkala, di mana jika melihat angka tahun 1161 Hijriah, apabila dikonversikan ke dalam tahun Masehi menjadi tahun 1741 Masehi. Dengan begitu, disimpulkan jika dilihat dari tahun Masehinya dan jika dihubungkan dengan masa pemerintahan Kesultanan Banten, prasasti ini diperkirakan berasal dari masa kekuasaan Sultan ke-10, yaitu Muhammad Shipah Zainal Arifin tahun 1733 sampai 1750 Masehi. Cerita masyarakat atau folklore tentang batu tulis Muruy yang berkembang di lingkungan masyarakat Muruy, bahwa diceritakan aksara Arab tersebut ditulis oleh putra Nyi Kamilah, seorang keturunan Kesultanan Banten yang melarikan diri untuk menghindari serangan Belanda pada waktu itu bersama kedua putranya. Tidak sedikit masyarakat Banten pada saat itu mengungsi ke daerah lain, termasuk dari kalangan Kesultanan Banten. Di antaranya salah seorang kesepuhan keluarga kesultanan, yaitu Nyi Kamilah. Beliau bersama kedua putranya pergi menuju Muruy dan menetap di sana. Ketika dewasa, keduanya meminta izin kepada Nyi Kamilah untuk kembali dan menemui Sultan Banten untuk mengembalikan kejayaan dan melepaskan Banten dari tangan penjajah Belanda. Kemudian keduanya diangkat menjadi prajurit keamanan kesultanan. Ketika Sultan mengetahui latar belakang keluarga kedua putra Nyi Kamilah yang merupakan putra kesepuhan Banten, Sultan meminta keduanya untuk menjemput ibunya Nyi Kamilah yang masih menetap di Muruy. Akhirnya Nyi Kamilah bersama kedua putranya kembali pulang ke Kesultanan Banten meninggalkan Muruy. Sebelum pergi kembali ke Kesultanan Banten, kedua putra Nyi Kamilah mendekati batu besar dan menuliskan kalimat pada batu. Yang kini batu tersebut dikenal sebagai Batu Tulis Muruy menurut De Kasparis. Prasasti merupakan sumber-sumber sejarah yang berasal dari masa lampau. Sumber tersebut bisa tertulis atau terukur di atas batu maupun logam. Sebagian besar prasasti-prasasti tersebut dituliskan oleh raja-raja yang memerintah di berbagai kepulauan Indonesia sejak abad 5. Sebagian kecil, prasasti-prasasti berisi Jayapatra yang merupakan sebuah catatan hukum atau putusan pengadilan. Sebagian lagi berisi naskah yang panjang.
Namun ada juga di antaranya hanya berisikan nama seorang pejabat kerajaan dan bahkan hanya angka tahun. Pada saat Banten dikuasai oleh Belanda, keadaan Banten sangat kacau. Dilihat dari segi keamanan, sosial budaya, dan perekonomian. Setelah masuknya pengaruh VOC atau Vereniging Oost-Indische Compagnie, yaitu perkumpulan dagang Belanda di Indonesia tahun 1602 hingga 1799 dan adanya penjajahan kolonial Belanda, kerajaan Islam Banten mengalami kemunduran. Kalimat tersebut merupakan candra sengkala atau pertanggalan. Setelah selesai menulis, mereka kembali ke Kesultanan Banten menjadi prajurit keamanan kesultanan untuk berjuang bersama melepaskan Banten dari penjajah Belanda dan mengembalikan kejayaan Banten. Transfer budaya terhadap generasi muda juga perlu ditingkatkan. Melalui peninggalan-peninggalan yang ada, generasi muda harus mampu memahami dan menanamkan nilai yang terkandung dalam kesejarahannya. Ditetapkannya batu tulis Murui sebagai benda cagar budaya, tentu dengan usianya yang sangat tua, kondisinya pun akan mudah rusak jika dibiarkan begitu saja. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan terancam. Cagar budaya sendiri memiliki sifat rapuh, langka, terbatas, unik dan tidak dapat diperbaharui. Maka dibutuhkan perhatian yang sangat khusus agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau perubahan situs yang diakibatkan oleh manusia maupun alam dapat dihindari. Melihat lokasinya yang tidak jauh dari permukiman penduduk dan di samping aliran sungai Cibenda, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan debit yang bisa menimbulkan kerusakan pada batu. Maka keberadaannya sangat perlu diperhatikan. Pemeliharaan benda cagar budaya beserta situs-situsnya pada hakikatnya merupakan salah satu upaya untuk melestarikan benda tersebut agar dapat terhindar sedini mungkin dari proses pelapukan atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, kemis, biologis, dan akibat perbuatan manusia atau vandalisme. Sejarah berdirinya situs batu tulis Murui merupakan salah satu aspek sejarah dan juga arkeologis yang mempunyai nilai sebagai benda cagar budaya, yang merupakan data dari perkembangan sejarah Islam di Jawa Barat, khususnya di Banten. Saat ini, objek situs prasasti batu tulis Murui ini telah dilindungi dengan adanya cungkup terbuka tanpa dinding. Kondisi prasasti ini cukup terawat, akan tetapi situsnya sangat terancam oleh keberadaan aliran sungai Cibenda. Keberadaannya prasasti ini berada di tepi aliran sungai Cibenda, dikhawatirkan tebing di sekitar lokasi objek akan terjadi erosi dan tergerus air jika debit air aliran sungai cukup tinggi.